Di sini. Oke, kita mulai. Aku duluan ya, Rip. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akmul Sandi Rahman dan Arif Muhammad, rekan kelompok saya, akan menjelaskan tentang teori gelombang koloidal. Apa itu teori gelombang koloidal? Teori gelombang koloidal merupakan teori gelombang untuk gelombang yang bersifat periodik dengan puncak tajam dan dipisahkan oleh lembah yang panjang. Adapun profil gelombang koloidal ini sudah lama dikenal berdasarkan Sarpkaya pada tahun 1981. Teori gelombang koloidal dikembangkan pertama kali oleh Korteweg dan De Vries pada tahun 1895 secara intuitif. Karakteristik gelombang pada teori Korteweg dan De Vries dinyatakan dengan fungsi eliptis Jacobian Cn. Karena itu disebut sebagai teori gelombang koloidal. Selanjutnya, Leitone pada tahun 1961 dan Kepler pada tahun 1962 melakukan pendekatan kedua dan ketiga. Pengembangan berikutnya dilakukan oleh Fenton pada tahun 1979 dan masih banyak peneliti lain yang mengembangkan teori gelombang koloidal berdasarkan persamaan Korteweg dan De Vries hingga tahun 1985. Lalu selanjutnya, teori gelombang perairan dangkal umumnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Korteweg dan De Vries pada tahun 1895, yang biasanya kita sebut sebagai teori gelombang koloidal. Hasil-hasil teori Stokes masih dalam bentuk fungsi trigonometri, tetapi teori koloidal sudah mencakup fungsi eliptik Jacobian dinyatakan sebagai Cn, sehingga nama koloidal dipakai untuk teori gelombang ini. Penggunaan secara luas teori gelombang koloidal banyak dipakai untuk pendekatan gelombang orde pertama, tetapi dapat dijelaskan sebagai finite height wave pada perairan dangkal. Bentuk yang menarik dari teori koloidal orde 1 adalah anggapan pada perairan dalam tertentu sebagai teori gelombang amplitudo kecil dan pada batas perairan dangkal sebagai teori gelombang solitari. Teori gelombang koloidal memerlukan suatu pendekatan gelombang sederhana yang sesuai untuk shallow water. Gelombang koloidal merupakan gelombang tidak linier. Gelombang ini merupakan gelombang periodik dengan puncak tajam yang dipisahkan oleh lembah yang lebar. Terus di sini ada contoh profil gelombang koloidal. Seperti ini contohnya. Lalu ini adalah gambar tentang pemodelan gelombang koloidal. Selanjutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arif Muhammad. Dipersilakan oleh Arif. Diperlihatkan bahwa profil gelombang mula-mula adalah sinusoidal sesuai dengan input yang diberikan. Pada jarak mendekati 150 meter dengan kedalaman hampir 1,0 meter. Bagian lembah gelombang mengalami pengurangan amplitudo, sedangkan bagian puncak gelombang mengalami penambahan amplitudo atau gelombang mengalami swelling. Setelah memasuki kedalaman 1 meter, terbentuk profil gelombang koloidal sempurna dan bagian lembah gelombang memisah dari bagian puncak gelombang. Pada gelombang 1 meter, amplitudo bagian puncak mencapai lebih dari 1 meter, kurang lebih 1,20 meter, dan gelombang tidak mengalami breaking. Jadi model belum bisa mensimulasikan breaking. Tetapi bisa juga dikarenakan profil gelombang koloidal ini sudah dikenal dengan stabil. Pemodelan gelombang koloidal dapat dilakukan dengan mensubstitusikan sifat rotasional aliran air pada persamaan momentum. Dengan profil gelombang koloidal ini, maka gelombang yang dihadapi oleh bangunan pantai atau lebih kecil dari tinggi gelombang sinusoidal,
sehingga perencanaan bangunan pantai yang menggunakan profil gelombang konoidal ini akan lebih menghemat biaya. Karena itu perlu diteliti secara lebih intensif mengenai gelombang konoidal tersebut selain untuk mendapatkan model gelombang yang lebih realistis. Di perairan pantai juga agar perencanaan bangunan pantai lebih efisien terhadap penggunaan material, penggunaan dan biaya. Oke. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang teori kolonial dari saya dan Arif Muhammad. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.